Sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu Pancasila pada masa Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman, dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara dan political force, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila, dan menyimpan dari Pancasila pasti digagalkan. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, pada tanggal 22 Maret 1978, ditetapkan Ketetapan MPR Nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ketika itu, sebagian golongan Islam menolak reinforcing oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah akan mengagamakan Pancasila. Kemarahan pemerintah tidak dapat dibendung, sehingga Presiden Soeharto bicara keras pada Rapim ABRI di Pekanbaru. Intinya, Orde Baru tidak akan mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, malahan diperkuat sebagai komparatif ideologi. Jelas sekali bagaimana pemerintah Orde Baru merasa perlu membentengi Pancasila dan TAP, itu meski dengan gaya militer. Tak seorang pun warga negara berani keluar dari Pancasila. Selanjutnya, pada bulan Agustus 1982, pemerintahan Orde Baru menjalankan Azas Tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin santer mengkritik praktek pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif, korup, dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila.